Lo kalau berani 2 lawan 1 dong. Siap, basket sombong ready. Gue di lapangan itu tidak mengenal teman. Yorna my friend. Sombong banget. With him and other aerodynamicists now to bring this shape into fruition. This is actually a little bit bigger, but more aerodynamic and less drag. How aerodynamic is it? What is the coefficient of drag? It's about 0.13. Tapi, 3. Well, that's amazing. Gue ditantangin nih, hah? Tantangin apa? main basket Oh, sama... ya, gue pikir Michael Jordan. Terima, Pi. Lu pasti bakal menang. Tapi besok yuk, jam 10 pagi. Ya, gue temenin. Bener ya? Iya, Oke, tenang aja. kita harus menang yuk, biar dia nggak sombong lagi. Basket sombong, gue pengen lihat. Ya, apa sih? Let's go. Ini dia nih. Hai! Udah ditungguin lo dari tadi lo. Gue nungguin lo di bawah. Lo kalau berani 2 lawan 1 dong. 2 lawan 1, bro. 2, 3, 4, 5. Siap, basket sombong ready. Sombong banget. Tunjukin pebasket congkak lawan Oke, pebasket jadi ya. sombong. Jadi dong, yuk. Tapi kalau kalah, traktir makan ya? Lo mau traktir apa aja gue traktir. Serius? Oke, deal. Tos Deal, dulu deal, kita. deal. Satu tangan tuh. Santai aja gue main basket. Tuh. Aduh. Ayo, saatnya kita yuk. Ini main serius nih. Sampai 5 nih. Sampai 5 nih. Ayo. Cepat. 1 point. Satu guys. Ini kayak abang Ade lagi main ya. Parah ya. Boleh dong. Ya. Ambil yuk. Mantep juga ini. Biar kata lu berdua, bertiga, lu nggak bakal bisa ngalahin gua, Rio. Serius. Mau lari kemana? Lu gua kasih kesempatan, gua challenge lu. Masuk nih. Gua challenge kalau bisa masukin dari tengah.
Ya, nggak ngelihat, gua anggap lu menang. Pia, kalau lu bisa masukin, gua nggak blok. Iya. Oke, nggak Tapi boleh satu blok ya. kesempatan ya, satu kesempatan. Aduh. Loh, enggak dong. Bisa, Ya, Pi. ya, oke. Capek soalnya lawan kalian, gak bakal menang. Come on, bro. Satu kali kesempatan. Kamu kalah basket Jumawa akhirnya. Lu kira mau ngapain sekarang? Ngobrol tempat lain yuk. Balik gue mandi dulu ya. Oh iya udah, oke kalau gitu. Good game ya. Good game. Bagus banget loh, laki banget nih orang. Sebelum lo di basket tuh kan gue juga setahu gue lo emang bisa dibilang orangnya tuh olahragawan deh. Iya kan? Lo nekunin karate, terus yang gue tahu nih karate, setelah itu sempat bola juga. Iya. Tapi baru kemudian akhirnya lo memutuskan untuk di basket dan jadi pemain pro. Iya benar, itu benar banget. Iya, Emang iya. gue suka olahraga dari kecil. Dan gue juga bingung kenapa gue akhirnya mentoknya di basket itu gue juga bingung. Karena gue dari dulu ya, gue nggak punya mimpi untuk jadi atlet basket. Serius. Oke. Malah Gua- fokusnya cabang lainnya. Iya, malah gue pengennya dulu jadi atlet karate. Kebalik kita. Iya, balik ya. Nah itu kadang-kadang hidup kan kayak gitu. Iya. Terus begitu gue akhirnya melewati banyak fase dalam kesukaan gue olahraga, begitu gue ke Jakarta nyari peluang hidup, itu gue gak pikiran jadi atlet, tapi basket membukakan pintu untuk gue saat itu. Aspak Jakarta namanya. Oh itu pertama. Iya, nama Irawan Haryono a.k.a. Kim Hong adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup gue membukakan pintu itu. Walaupun saat itu dia sudah sempat menolak gue karena awalnya dia tertarik, tapi karena attitude gue yang kurang bagus pada saat pertandingan antar wilayah atau PON, Contohnya kenapa? gue ribut sama pelatih. Itu bad attitude. Berarti lo setelah pindah, lo sebelumnya nggak di Jakarta kan? Nggak di Jakarta. Viking Lo ya, pindah di Viking Makassar. Makassar. Iya, di Makassar. Ya Makassar pindah lo langsung ditarik ke PON. Dia sempet nawarin gue karena dia ngelihat di PON itu kita wakilin Makassar. Oke. Dia ngelihat gue di PON, Heeh. wah ini anak oke nih, Oke. coba kita ajak. Tapi gue sempet ribut, mereka udah gak mau. Oh. Nah begitu gue tiba di Jakarta waktu itu, gue bingung gue harus start dari mana. Jadi gue datang ke tempat mereka, gue bermohon, gue bilang kasih gue percobaan Ya, ya. 3 bulan aja. Apa sih yang lu nggak mau? Kita nggak suka pemain punya watak, attitude, emosian seperti itu. Terus gue bilang ya udah, give me a chance. Gue akan berusaha baik-baik untuk tidak melakukan itu. Cuma gue nggak ada tempat tinggal sekarang. Kasih gue kesempatan nih Karena lo supaya gue bisa perantau survive. ya. Iya. Supaya bisa survive itu aja dulu gitu. Gitu. Tapi memang lo berangkatnya dari totalitas sih, itu yang gue dapet ya. Lo total aja, terus ya dan lo nggak malu dan nggak takut untuk kayak lo datengin langsung lo, iya kan? Itu paling memperjuangkan apa yang menurut lo ya lo bisa perjuangkan. Benar nggak sih Pia? Kita kadang-kadang tuh terbatas dengan rasa malu dong. Kadang-kadang kalau ketika kita malu, kita tuh nggak mau mengerjakan sesuatu hal yang memang udah standarnya itu nggak keren atau di bawah standar orang-orang sekitar kita. Contohnya inilah Itu nih, nih. wah ini kenal orang dalam nih pasti. Di sini nih. Jadi Sumargo. Ini kalau gue baca, pasti dia bikin ini kan sangat objektif ya. Dia ngasih informasi. Lo itu mencatat sejarah di Indonesia menjadi pemain yang transfernya termahal, Dan. Iya. That's why mungkin orang-orang ngelihat lo ada kesombongan, tapi menurut gue sebenarnya itu bukan sombong sih. Ya itu memang ya lo udah pernah menduduki ini gitu, dan mungkin ada rasa ya gue udah pernah achieve sesuatu, ya kan? Tapi gue harus bilang pas gue dulu main ya, gue termasuk orang yang sangat, pemain yang sangat arogan. Oke. Gue di lapangan itu tidak mengenal teman. Di luar lapangan kita berteman, tapi dalam lapangan you're not my friend. Dari semuanya nih, mana yang paling lo apa ya? Ini gue banget Momennya. gitu. Momennya. Aduh, gue Di kalau bilang aspak ini atau kan- di Sebenarnya ada satu lagi Garuda Bandung. Di sini dia nih. mana bajunya? Kok nggak ada di sini juga? Bajunya nggak tahu dia taruh di mana ya. Mungkin terlalu banyak ya yang harus digantung. Nah ini ada posternya. Ini tim terakhir ya? Ini tim terakhir Sebelum lo pensiun. Sebelum gue pensiun. Jadi gue bermain di 3 tim. Gue mengoleksi 6 cincin juara. Yep. Di sini gue hampir mengoleksi cincin juara ke-7 gue.
Tapi ankle gue patah pas di final. Jadi waktu itu di final itu ada tuh di YouTube. Final 2008 kalau nggak salah. Saat itu ankle gue patah tapi gue paksa main, gue bebet pakai taping yang banyak, terus gue suntik painkiller supaya gue bisa bermain satu game itu. Dan gue bikin buzzer beater. Cuma sayangnya next game-nya I lose, because gue nggak bisa main juga. Dan ini game ini. Yes. Ya, ini salah satu yang memorable sih. Tapi ya perjalanan awalnya pasti di aspak sih, kostum yang tadi. Soalnya awal dan akhir nih ya. Iya, awal dan akhir. Cuman kalau ditanya nih ya, yo dulu, optimis apa gue dengan masa depan gue? 1%. 1%. 1%. Tapi lu dulu apa yang lo lihat di depan tuh apa gitu? Maksudnya cita-cita lo, this 1% tuh apa? Tetap karir di basket kah atau udah emang mau ke entertainment? Yang gue lihat ya, depan muka gue waktu itu wajah nyokap gue. Karena waktu gue pergi dari Makassar, gue bilang sama nyokap gue, mah kita ini udah gak punya apa-apa, gak ada yang bisa dibanggain. Dikata-katain mah iya. Kemudian ramalan-ramalan buluk bahwa saya akan jadi anak sampah segala macem. Jadi nyokap gue berusaha banget untuk ngelihat gue tuh jadi orang deh. So gue bilang, apa sih yang bisa gue earn, gue dapatkan lewat kerja keras gue sendiri, usaha gue sendiri. Integritas, loyalitas, values ini akhirnya gue coba untuk dapatkan dalam perjalanan hidup gue. Dan itu ternyata yang jadi akhirnya sekarang berkat. Ya di basket, terus di film, terus di konten atau di YouTube atau apapun itu yang dibuat kan. Tapi gue yakin nyokap lo pasti bangga banget kalau ngeliat ini. Semoga ya. Pasti men. Semoga bro. Semoga banget. Dan karena integritas lo juga yang lo pertahankan itu, akhirnya dimanapun yang lagi lo coba jalanin tuh pasti sukses gitu kan. Maksudnya contohnya di film lah. Awalnya nih pasti banyak orang yang underestimate juga kan, lo ke film dia punya basic apa sih belakangnya, pastilah kan. Sedikit banyak lah, gue juga dulu nggak ada basic acting, orang juga sering Oh iya, lu ngalamin juga ya? apa basic lo apa segala macam, but then you prove it gitu kan sampai Tapi ke ya sekarang. gitu, kita kan untuk meng-improve sesuatu kita harus punya values konsisten. Dan kita harus tidak takut untuk malu. Dan, ini ngomongin masa kecil ya. Idola lo waktu kecil siapa sih, Den? Dulu gue tuh Michael Jordan. Walaupun gue akhirnya beralih ke Kobe Bryant, karena waktu itu gue hidup di eranya Kobe. Pada itu perjalanan karir gue mirip tuh. Jadi gue juara, dia juara, jangan gue juara, dia juara, gue juara. Di sini kita ada ruangan Michael Jordan. Oh gitu. Michael Jordan adalah legendary basketball player, the greatest one. Ya lu harus lihat ruangannya. Kita ke atas, di atas ada lapangan legendaris Michael Jordan. Wih, ada nih. Mas, Yoi. Ya. boleh minta fotonya nggak? Oh iya. Boleh. Pengunjung mas? Iya. Siap. Oke. Makasih ya Mas Rio. Iya. Rio! Rio sana! Rio! Oi! Coba, Denny Sumargo. Hah. Lagi. Hei! Jadi Sumargo lu ninggalin gua lu. Kenapa sih, Den? Lo ada yang ngajak foto. Hah? Fotonya sama gua. Terus makasihnya sama Rio. Lu Rio. Ketuker mulu. Tapi kalian berdua emang sering ketuker pasti ya? Sering banget, gue juga sering. Iya. Gue sering deh. Mau tukeran istri nggak? Wah, nggak mau dong. Kalau masa kecil lo mandiri banget kan? Wah, masa kecil gue. Masa kecil gue dulu, gue berangkat dari keluarga yang tidak cukup.
Jadi gue dari kecil gue harus numpang-numpang dari satu tempat ke tempat lain. Lari dari rumahnya karena dia membuat satu kesalahan sehingga dia keluar dari rumahnya mencari tempat tidur sementara. Ternyata yang dipilih tempat tidurnya itu adalah di dalam bis yang saya parkirkan. Dia sangat-sangat takut untuk pulang ke rumah. Itu awalnya Bapak bertemunya Mas Denny. Terus kemudian gue belajar hidup dengan seadanya. Jadi kalau buat makan, gue tuh barter pekerjaan, gue cuci piring di warung di Senen itu, si ibunya nanti ngasih makan. Terus gue dapat uang jajan sehari itu dijatah dari ngenek tuh sekitar 500 rupiah lah. Mungkin itu yang apa ya, yang menjadi pendorong utama lo untuk lo mencapai kesuksesan atau nyampe mimpi lo nggak sih? Iya, itu bisa pasti. Setiap orang pasti punya motivasinya ya. Kalau dulu gue berpikir gue boleh hidup di masa gue sekarang kayak begitu, tapi tidak di masa tua gue. Jadi mendingan gue mati berusaha daripada gue mati tapi tak melakukan apa-apa. Determinasi lo itu ya sama kayak Rio nih. Kenapa makanya gue ajak sini, sebenarnya dia tuh lagi kekeh mau bikin mobil yang sampai sekarang tuh nggak jadi-jadi. Oh gitu? Ya, jadi sebenarnya gue lagi jalanin project sama Pia. Ini mobil udah lama banget gue punya, cuman gue waktu itu belum ada waktu satu. Terus kedua gue masih mikir-mikir. Pertimbangannya. Iya, kayak ini akan menjadi mobil impian gue gitu ya. Tapi gue masih bingung akan gue apakan sih nih mobil gitu. Dia pengen bikin masterpiece, itu intinya. Ya pastinya kan kita pengen kayak lo bilang ya. Ya. Gue pengen jadi Denny Sumargo aja gitu kan. Ya. Kayak gue nggak perlu jadi Michael Jordan, tapi ya mungkin Michael Jordan jadi inspirasi aja bener. Oke, so apa yang bisa gue bantu? Gue ingat kalau ngomongin mobil lo punya masa lalu sama mobil lo menarik juga nih. Jadi gue tuh dulu pertama kali gue beli mobil itu CLK. Gue beli mobil itu karena untuk nunjukin ke pride, ke prestis, ke gengsi, gitu. Tapi begitu gue pakai, ternyata itu bukan mobil yang gue butuhkan untuk sehari-hari. Jadi gue jual. Terus gue ganti ke Evo. Waktu itu Evo 4. Ya. Gue berpikiran sama nih. Memang kalau secara speed, kalau secara akselerasi, kalau secara sporty dapat. Cuman kembali lagi, kok gue masih belum menemukan jati diri gue dalam mobil itu. Oke, gue berpindah lagi nih ke mobil Maestro klasik. Gue develop, gue build, emang gue suka modif. Waktu itu gue di pasar Kemayoran hampir setiap hari. Gue modif mobil itu sehingga menjadi a new Maestro at that time. Dan itu mobil dikejar banyak orang karena itu klasik kan. Kemudian kita modif. Itu gue cukup lama pakai mobil itu, hampir sekitar 1,5 tahun. Tapi akhirnya gue jual. Karena gue akhirnya main judi. Jadi mobil-mobil gue itu akhirnya banyak gue jual karena habis main judi. Ya, jadi gue main judi, jadi mobilnya gue jual. Jadi gue selalu punya pemikiran bahwa setiap laki-laki dia harus punya 2 mobil. Pertama, mobil yang dia pakai sehari-hari, dan mobil untuk menunjukkan kerja kerasnya. Terus sekarang lo lagi bawa mobil yang apa nih kesini? Iya, sehari-hari. Oh, yang sehari-hari. Gue pengen kasih lihat lu yang sehari-hari. Lebih fungsional ya? Iya, karena kalau kerja kerasnya, saya kan udah pebasket sombong ya. Sombongnya di basket aja ya. Di basket aja ya. Jadi, ini dia mobil gua, Rio Pia Estate ya? Yes, Mazda 6 Elite Estate, rare di Indonesia berada. Lo makin dewasa deh. Lu bisa ngomong kayak gitu? Iya. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Ya,
Biasanya kan ini mobil family car. Lu jangan bilang karena desainnya station wagon modelnya kayak gitu. Enggak, karena memang kan kebutuhan dong, ya nggak? Iya benar juga. Nah seperti yang tadi gue bilang kan, gue tuh bilang cowok tuh harus punya 2 jenis mobil. Yang pertama yang dibutuhkan untuk daily, yang satu adalah simbol kejayaan. Nah ini buat daily gue, karena menurut gue ini juga bisa represent simbol kejayaan gue juga. Walaupun untuk dipakai daily, ini desain dan kenyamanannya yang cukup buat gue. Oke. Iya. Ini yang terbaru ya, Den? Ini yang terbaru. Ini rare item yang sulit untuk didapatkan. Nah, disitulah prestisnya di situ. Lo tahu kan? Ya. Hero, warna hero-nya Mazda itu kan selalu kental dengan warna Merah. merah yang unik, merah yang merah yang benar-benar mewah gitu. Kalau lihat dalamnya. Nah mungkin banyak orang tuh yang suka segala sesuatu yang terlalu ribet di dalam mobilnya. Tapi kalau menurut gua, mobil tuh nggak boleh ribet. Fiturnya nggak boleh terlalu ribet dan juga tombol-tombolnya juga harus istilahnya user friendly. Tapi ini mobilnya sporty banget ya, kayak lo banget gitu. Jangan kayak gitu dong. Karena memang gue kesan sporty tetap harus ada. Walaupun jenis mobil gue sekarang lebih ke station wagon, tapi kesan sportinya tidak boleh lepas. Terutama untuk bagian interiornya sendiri. Kesan sportinya yang harus tetap ada dari kulit Nappa leather. Kalau lo tahu sendiri kan Nappa leather adalah salah satu jenis kulit yang paling high class, high grade untuk interior sebuah mobil. Terus juga panel-panel yang ada di dalamnya, display 8 inch, dan dibalut dengan entertainment yang luar biasa, speaker Bose. Nah, ini mesinnya tuh 4 silinder masih. Betul sekali, mesinnya tuh 4 silinder, Skyactiv, G yang 2.5 liter. Nah, salah satu keistimewaannya dia ada silinder deaktif. Jadi pada saat kita jalan di jalan panjang atau jalan tol yang bebas hambatan, dia hanya mengaktifkan 2 silinder aja. Oh, Jadi otomatis. otomatis. Jadi 4 silinder tidak terpakai, tinggal 2 silinder. Itu yang membuat pembakaran bahan bakarnya jadi berkurang. Oke. Jadi lebih hemat. Lo muka nyamain gue, mobil warna nyamain gue. Kan lo lagi cari inspirasi. Iya, ntar hasil mobil gue juga udah tahu aja kayaknya warna yang ada di otak kepala gue ya. Yang pasti kita nunggu. Ada lagi yang By the lo way, butuhkan? thank you so much, Den. Oke. It was good to see you again, man. It's good to see you again. Sehat-sehat selalu ya. Siap, good luck ya. Thank you. Lo balik sama siapa? Gue bareng gue ya. Lo bareng gue. Gue nanti gue ceritain di mobil kayak gimana. Oke, gue ke workshop lagi. Titip ya. Thank you, man. Thank you. Titip tas ya? Ya. Siap, good luck Rio. Bye. Dia bawa? Oke dong. Oke. Biar nanti bisa cerita ke Rio kayak gimana. Barangnya ada? Ada, Bos. Ini sesuai kan dengan yang gue minta? Betul. Oke, good. Frontal kaku gitu mukanya. Nah gitu. Tapi rambutnya biar aja mas gitu. Satu, dua.